lagi di YouTube channel aku, Sanita Channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang cara mengatur keuangan rumah tangga aku nih. Di bulan kemarin aku udah coba share ya tentang budgeting di bulan Juni. Tapi untuk budgeting yang bulan Juni kemarin itu aku masih menggunakan Excel. Nah, di video kali ini aku mau coba share lagi buat budgeting yang bulan Juli tapi dengan ditulis manual. Oke, langsung aja kita simak ke videonya ya. Karena di bulan Juni ini aku ada keperluan yang tidak terduga dan nominalnya juga menurutku lumayan besar. Jadi untuk di bulan Juli ini aku akan berhemat ya, dan ada beberapa budget yang aku kurangin karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini ya. Di sini untuk kategori yang pertama itu ada giving. Nah, di kategori giving ini itu aku ada dua list ya. Yang pertama ada orang tua. Kemudian yang kedua itu ada dana sosial. Nah, untuk kedua list ini itu aku sengaja skip nominalnya. Jadi nggak aku tulis di sini gitu karena menurutku cukup aku aja yang tahu gitu. Nah, kalau bagi kalian yang ingin membuat list yang giving seperti ini, itu juga kalian bisa aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk kategori yang kedua itu ada saving. Di bulan ini memang aku benar-benar sedikit ya untuk dana yang aku alihin ke saving. Karena ya itu tadi aku ada beberapa kebutuhan yang gak terduga gitu. Nah, yang pertama itu ada tabungan rencana. Jadi di tabungan rencana itu untuk nominalnya juga aku skip aja, atau aku kasih tanda silang gitu. Karena menurutku kalau nabung itu kan juga sesuai dengan keuangan kita masing-masing, gak bisa dipatokin harus nabung berapa atau gak bisa disamain satu orang dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada tabungan lebaran. Untuk tabungan lebaran itu juga aku wajib ya aku sisihkan sebesar 100.000 di setiap bulannya. Kemudian itu ada dana darurat. Dana darurat juga sama, aku budgetinnya itu sebesar 100.000 dan ini wajib ya. Jadi misal ada keadaan yang kurang baik atau mendesak, itu bisa kita gunakan dana darurat ini. Nah, selanjutnya itu ada sinking fund. Nah, di bulan Juli ini aku bisa nabung dana sinking fund itu sebesar 218.751. Nah, untuk dananya itu ada yang berupa saldo dan juga ada yang berupa cash. Nah, dana itu didapat dari mana? Itu dapat dari hasil sisa budget di bulan Juni kemarin. Dan untuk total savingku bulan Juli ini itu ada 418.751. Sekarang kita lanjut ke kategori living ya. Nah, ini sebenarnya seru sih karena di sini tempat kita nulis berbagai macam keperluan dan kebutuhan kita ya untuk 1 bulan ke depan. Dan yang aku maksud berhemat itu di bagian ini ya terutama, karena rata-rata untuk budgetnya itu aku kurangin. Walaupun ada yang aku tambah, tapi yang dana aku tambah itu karena aku udah memprediksi bahwa untuk bulan ini itu kebutuhannya lebih besar gitu. Tapi untuk secara keseluruhan itu untuk budgetnya itu berkurang dari bulan sebelumnya. Oke, langsung aja untuk list yang pertama itu ada listrik. Di sini untuk bulan kemarin itu aku budgetnya 300.000. Tapi untuk bulan ini itu aku coba budget 200.000. Semoga aja cukup. Kalau misal ternyata nggak cukup, paling aku mau nggak mau harus mengambil dana lainnya. Kemudian untuk yang kedua itu ada pam atau air.
Kalau yang bulan kemarin itu 50.000, di sini aku kasih budget 100.000 karena udah ada info kalau air itu bakalan naik. Makanya aku tambahin untuk budgetnya. Kemudian yang ketiga itu ada wifi dan pulsa. Bulan kemarin itu aku kasih budget 300.000 ya. Tapi bulan ini aku kurangin 50.000 jadi 250.000 aja. Kemudian untuk galon itu bulan ini juga aku kurangin dari yang awalnya 100.000 itu menjadi 75.000. Dan untuk gas LPG juga sama ya, dari 50.000 itu untuk bulan ini menjadi 25.000 karena untuk bulan kemarin itu juga memang sisa. Jadi aku press aja gitu. Selanjutnya itu ada budget bensin dan parkir. Bensin dan parkir kebetulan untuk bulan kemarin itu juga sisa ya. Jadi aku coba kurangin dari yang 150.000 menjadi 120. Nah, selanjutnya itu kategori belanja mingguan. Untuk belanja mingguan ini untuk budgetnya itu bener-bener aku kurangin lumayan banyak. Itu sebesar 400.000 dari yang awalnya 1 juta itu jadi 600.000. Semoga aja cukup ya, karena aku rencananya juga bulan ini ada keperluan pulang kampung. Jadi untuk belanja mingguan mungkin akan sedikit berkurang gitu. Kemudian selanjutnya itu ada belanja bulanan. Belanja bulanan ini juga sama, aku kurangin setengahnya dari yang awalnya 400.000 itu menjadi 200.000 aja. Selanjutnya itu untuk kategori beras itu juga sama, kemarin itu 150.000, sekarang aku kasih budget 120. Karena tiap bulannya itu aku cuma butuh beli 10 kilo itu sekitar 110.000 gitu. Kemudian itu ada dana hiburan. Untuk hiburan itu juga aku kurangin dari yang awalnya 300.000 jadi 160.000. Semua ini aku lakuin karena aku benar-benar menyesuaikan budget di bulan ini ya. Karena budgetnya sedikit jadi ada beberapa yang perlu aku kurangin gitu. Kemudian selanjutnya ada budget di kantor. Untuk budget di kantor itu aku masih sama seperti bulan kemarin, yaitu 300.000. Kemudian untuk maintenance kendaraan juga aku kurangin dari yang 100.000 menjadi 50.000 aja. Nah, di sini aku juga lupa nulis untuk iuran RT karena iuran RT itu wajib dan aku juga ngebudgetinnya tetap ya nggak aku kurangin, yaitu sebesar 50.000. Kemudian untuk dana arisan juga masih sama seperti bulan sebelumnya, itu 360.000. Kemudian kategori biaya tak terduga di bulan ini juga aku tambahin. Kalau yang lainnya itu aku kurangin, kalau untuk yang biaya tak terduga ini aku tambahin. Lumayan banyak ya, dari yang awalnya 100.000 itu menjadi 575.000. Karena di bulan Juni ini aku ada banyak keperluan ya, salah satunya ada kondangan dan keperluan lainnya, makanya aku udah mempersiapkan dananya di biaya tak terduga ini. Kemudian selanjutnya di sini untuk bulan kemarin itu aku nggak ada kategori saldo cadangan. Nah, di bulan ini aku coba tambahin yang masing-masing itu 20.000 di masing-masing m-banking. Jadi untuk 20.000 itu bisa buat keperluan admin bank atau biaya transfer. Nah, di sini aku budgetnya 60.000 karena
Kebetulan aku punya 3 M-Banking. Kemudian untuk yang terakhir itu aku menambahkan dana buat skincare karena kebetulan skincareku itu harganya murah dan tiap bulannya juga belum tentu habis semua. Jadi aku cukup ngebudgetin sekitar 120.000 aja. Kalau misal ternyata kurang di bulan ini, nanti aku bakalan ambil dari dana lainnya. Dan di bulan depan bakalan aku atur lagi untuk budget yang pas itu berapa gitu. Jadi pada dasarnya untuk budgeting itu kita nggak harus tiap bulan sama ya. Jadi kita bisa menyesuaikan aja sesuai dengan kondisi keuangan kita. Ada kalanya kita harus sedikit berhemat karena suatu hal, namun ada kalanya juga kita menikmati apa yang udah kita dapatkan. Nah, setelah ditotal untuk bagian living itu sekitar 3.365.000 ya. Kalau untuk bulan kemarin itu aku budgeting sekitar 3,7 jutaan. Nah, di bulan ini aku kurangin menjadi 3.365.000. Nah, itu dia teman-teman untuk cara budgeting aku di bulan Juli. Semoga apa yang kita inginkan segera tercapai. Sekian videoku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.